Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas E2 ingin menjelaskan mengenai fisika teknik 2 tentang hukum gas dan hukum gas B. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Kiki Chandra Prasetya, NIM 2005 1463 2015. selanjutnya yang kedua, Nama saya Muhammad Kasfila Mudofar, NIM 200514632042. selanjutnya yang ketiga, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Bayu Nugroho dengan NIM 200514632038. dan yang terakhir saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tri Ahmad Sarudin, NIM 200514632005. Kemudian lanjut ke presentasi. Silahkan present yang pertama. Jadi, kita akan membahas tentang charge and electric flux atau muatan dan flux listrik. Yang pertama bisa kita lihat ada gambar seorang anak kecil. Anak ini memperoleh dan mengisi daya listrik dengan menyentuh bola logam yang diisi. Bulu-bulu atau rambut di kepala anak itu menolak dan menonjol. Jika anak itu berdiri di dalam bola logam yang besar dan bermuatan, apakah rambutnya akan berdiri tegak? Baik, kemudian 22.1. Bagaimana Anda bisa mengukur muatan di dalam kotak tanpa membukanya? Kemudian A. Sebuah kotak berisi jumlah muatan yang tidak diketahui. Di badan A menyiapkan medan listrik E di titik P. Untuk mengetesnya, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan F O per QO. E ini adalah gaya persatuan muatan yang diberikan oleh A pada muatan uji di P. Kemudian yang B yaitu menggunakan tes untuk mengisi daya di luar kotak untuk menyelidiki jumlah muatan di dalam kotak. Dengan mengetesnya yaitu bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan tes mengisi daya di luar kotak. Kemudian 22.2. Medan listrik pada permukaan kotak yang berisi A yaitu muatan titik positif tunggal dan B muatan 2 titik positif. Kemudian yang A yaitu muatan positif di dalam kotak, maka kelihatan bahwa flux akan keluar. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang B, bisa dilihat yang B yang bermuatan 2 titik positif, maka sama flux juga akan keluar. Bisa kita lihat gambar berikut ini. Keduanya sama, yaitu keluar. Kemudian satu muatan titik negatif atau dua muatan titik negatif. C yaitu muatan negatif. Satu muatan titik negatif
atau dua titik negatif, yaitu yang pertama C. Muatan negatif di dalam kotak, maka flux akan masuk ke dalam dan dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Fluxnya akan masuk ke dalam kotak. Kemudian yang D, bisa dilihat yang B yang bermuatan dua titik negatif, yang fluxnya saling masuk ke dalam seperti gambar yang sebelumnya, yaitu ini. Maka kedua flux berikut ini akan masuk sebab bermuatan negatif. Baik, untuk selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Ya, oke, ini merupakan gambar dari ketika medan positif di dalam box keluar flux, yaitu di gambar A. Di dalamnya ada bola positif. Kemudian di gambar C itu medan negatif di dalam box masuk ke dalam flux. Nah, jadi panahnya itu masuk ke dalam fluxnya. Selanjutnya ada bagaimana jika nol charge, nol medan di dalam box. Yang pertama ada A, ini tidak ada charge inside box atau zero flux ya, E sama dengan 0. Lalu di B ini 0 net charge di dalam box, masuk flux, cancels outward flux, jadi menggagalkan yang medan yang keluar dari fluxnya. Kemudian ada C, tidak ada charge di dalam box, masuk flux, digagalkan oleh yang keluar flux. Oke, lanjut. Ada gambar box yang mengandung medan. Nah, ini dalamnya ada bola positif, panahnya keluar. Nah, itu dia doubling the enclosed charge doubles the flux, jadi plus 2Q, yang awalnya plus Q jadi plus 2Q, jadi dikalikan 2. Lalu ada box yang mengandung charge, itu jadi doubling the box dimensions does not change the flux, jadi ada juga yang tidak mempengaruhi fluxnya itu. Lalu bagaimana cara menghitung electric flux ini? Yang pertama ada A, ketika wire, kabel, rectangle in a fluid, kotak di dalam cairan ya. Di rumusnya adalah dV per dt sama dengan VA. Lalu di B ini ada kabel ya, yang dia dimiringkan dari gambar A ini, dimiringkan sebagai sudut ini P ya. Jadi dV per dt sama dengan VA cos P, dan juga V cos P adalah komponen dari vektor V yang perpendicular to the plane of the area A. Jadi bisa ditulis ulang menjadi ini, dV per dt sama dengan VA ini. Sekian, terima kasih.
Berikutnya adalah flux medan listrik yang seragam. Pada gambar A, permukaan berhadapan dengan medan listrik. Vektor E dan vektor A sejajar dengan sudut di antara vektor E dan vektor A adalah θ sama dengan 0. Dan flux θ E sama dengan vektor E kali vektor A sama dengan E kali A. Pada gambar B, permukaan dimiringkan dari wajah pada orientasi dengan sudut θ. Sudut antara vektor E dan vektor A adalah θ. Dengan flux θ E sama dengan vektor E kali vektor A sama dengan E kali A cos θ. Kita bisa merepresentasikan arah luas vektor A menggunakan satuan n yang tegak lurus pada luas. Berikut selanjutnya adalah flux medan listrik yang tidak seragam. Rumusnya adalah θ E sama dengan integral E cos θ dA, atau bisa juga E sama dengan integral vektor E kali D vektor A. Selanjutnya, cakram dengan radius 0,10 meter diorientasikan dengan vektor satuan normal n pada 30 derajat ke medan listrik yang seragam, vektor E sebesar 2 kali 10 pangkat 3 n per c. Karena ini bukan permukaan tertutup, ia tidak memiliki di dalam atau di luar. Itu sebabnya kita harus menentukan arah n. Soal A, berapakah flux listrik yang dilalui cakram? Soal B, berapakah flux yang melalui cakram jika diputar sehingga n berada tegak lurus dengan vektor E? Soal C, apakah flux melalui cakram jika n sejajar dengan vektor E? Pada gambar 22,7 dijelaskan flux elektrik θ E melewati cakram tergantung pada sudut antara normal n dan medan listrik vektor E. Sebuah permukaan kubus imajiner sisi L berada di daerah medan listrik seragam E. Lalu temukan flux listrik melalui setiap sisi kubus dan flux total melalui kubus ketika A diorientasikan dengan dua sisi tegak lurus terhadap vektor E. Pada gambar 22,8 dijelaskan flux elektrik pada medan seragam flux elektrik pada medan seragam vektor E melewati kotak kubus pada dua sisi L dalam dua orientasi. Berikutnya adalah hukum Gauss atau Gauss Law. Kita menggunakan pernyataan kualitatif kasar tentang hukum Gauss. Flux listrik net melalui permukaan tertutup berbanding lurus dengan muatan net di dalam permukaan itu, dengan rumus E sama dengan I per 4 pi E0 kali Q per R kuadrat. Oke, selanjutnya hukum gas untuk pengisian poin muatan di dalam permukaan bulat. Di setiap penunjuk permukaan dari epsilon, S tegak lurus untuk permukaan itu. Kemudian, total dari flux listrik adalah produk dari bidang besaran epsilon dan luas total A sama dengan 4 pi R kuadrat dari bola, sehingga diperoleh pi epsilon sama dengan epsilon A sama dengan 1 per 4 pi pi epsilon 0 Q per R kuadrat 2 dalam kurung 4 pi R2 tutup kurung sama dengan Q per epsilon 0. Nah, di sini itu jumlah garis medan yang sama dari flux sama-sama melewati kedua area ini.
sehingga V log UX S independen dari radius R dan dari bola. Kemudian T hanya bergantung pada biaya Q tertutup oleh bola itu, sehingga bidang garis akan melewati bola itu dan juga yang lebih kecil juga melewatinya. Akan tetapi jika lebih besar daripada bolanya, jadi total FL UX melalui atau V lux listrik melalui setiap bidang adalah sama. Kemudian selanjutnya untuk hukum gas dari pengisian poin di dalam norm vertikal permukaan. Ini proyeksi teknik dalam cara bagaimana untuk memperpanjang diskusi untuk non-vertikal surfat. Di sini normal dari luar ke permukaan membuatnya mengikuti P dengan arah epsilon. Ini P dengan arah epsilon. Jika normalnya dA membuat sebuah sudut P dengan sebuah radial garis dari Q. Dua sisi dari daerah diproyeksikan ke bulatan permukaan diperoleh sebuah faktor cos P. Kemudian gambar B, di sini proyeksi elemen dA ke permukaan bola adalah dA cos P. Selanjutnya tetap sama pengisian poin di dalam permukaan non-vertikal. Gambar B di sini yakni proyeksi elemen area dA ke permukaan bola adalah dA cos P. Penjelasannya, jika listrik V lux melalui permukaan bola tadi, bola ini yang dimaksud, itu akan memberikan kepada S sehingga sama. Untuk listrik V lux E dA dari cos P melaluinya sesuai permukaan sehingga tidak beraturan elemennya, kita bisa bagi seluruh permukaan yang tidak teratur elemen dA, permukaan ini yang tidak teratur elemen dA, untuk menghitung arus listrik EDA cos P. Dan setiap jumlah hasilnya oleh mengintegrasikan ini, kita bisa bagi seluruh permukaan tidak teratur elemen dA untuk menghitung arus E dA cos P dan jumlah hasil oleh mengintegrasikan. Kemudian diperoleh rumus P epsilon sama dengan integral epsilon cos P dA sama dengan integral E
dA sama dengan integral epsilon dA. Di sini definisi umum dari flux listrik atau listrik flux. Kemudian total dari listrik flux yang melalui permukaan tidak teratur, maksudnya ini dA ini, diberikan oleh apapun dari formulir persamaan dari gambar di samping ini, yaitu gambar 22.5. harus jadi sama dengan total flux atau listrik flux melalui sebuah bola. Maka rumusnya Pi epsilon sama dengan integral epsilon dikali dA sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian masih sama. Di sini gambar 2.13 menyatakan muatan titik di luar permukaan tertutup yang membuatnya tidak membungkus muatan. Jika garis medan listrik dari permukaan eksternal memasuki permukaan pada satuan titik, maka ia harus keluar pada titik lain. Seperti ini yang digambarkan. Mereka keluar pada titik-titik lain. Dari titik ini, anggap saja ini Q1 dan ini Q2. Mereka keluar dari titik ini. Nah, di sini garis bidang memasuki permukaan. Dari ini disebut muatan positif. Garisnya memasuki permukaannya. Dan di sini garis bidang yang sama meninggalkan permukaan. Ini memasuki permukaan, kemudian keluar meninggalkan permukaan. Kemudian untuk sebuah tutup permukaan melampirkan free biaya atau tanpa biaya. Dengan Pi epsilon sama dengan integral epsilon dikali dA sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga terbentuklah Pi epsilon sama dengan integral epsilon dikali dA sama dengan 0. Listrik di bidang garis bisa dimulai atau diakhiri dalam suatu wilayah ruangan jika sama adalah wilayah di bawah wilayahnya. Ini bisa dimulai atau diakhiri di sebuah wilayahnya. Seperti ini. Dari muatan positif ke wilayah ini. Selanjutnya hukum gas untuk bentuk umum hukum gas. Misalkan di sini permukaan pembungkus tidak hanya titik, maka biaya Q diambil dari beberapa biaya Q1, Q2, Q3, dan seterusnya hingga Qn atau Q terakhir. Itu total resultan medan listrik epsilon apapun. Titik adalah vektor
jumlah dari epsilon bidang itu, atau bisa disebut bidang itu dibiayai individu. Kemudian memberikan QNCl menjadi muatan total yang tertutup oleh permukaan surf. Kemudian QNCl sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Jadi permukaan yang ditimbulkan Q diubah menjadi penjumlahan Q1, Q2, dan Q3. Dengan rumus P epsilon sama dengan integral P epsilon dikali dA sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian terhubung membentuk P epsilon sama dengan integral P epsilon dikali dA sama dengan QNCl per epsilon 0. Di sini gas low atau gas sedikit dengan membentuk gas. Ini adalah bentuk rumus gasnya. Maka dari itu perlu kita garis bawahi total dari flux listrik melalui sebuah permukaan tertutup sama untuk itu total bersih dari listrik di dalam permukaan terbagi oleh epsilon 0. Kemudian terbentuk variasi gas bentuk, di mana P epsilon sama dengan integral P E cos P dA sama dengan integral P epsilon dA sama dengan integral P epsilon dikali dA sama dengan QNCl per epsilon 0. Membentuk variasi gas seperti ini. Lalu untuk aplikasi hukum gasnya dari bentuk tadi, praktik masalah ini sering ditemui di situasi yang kita inginkan untuk mengetahui di mana listrik bidang yang disebabkan oleh sebuah biaya distribusi di sebuah konduktor. Kemudian gambar 2.17 menjelaskan permukaan Gaussing atau permukaan berbentuk seperti ini di dalam konduktor ditunjukkan pada penampung dalam kondisi elektrostatis muatan tidak bergerak, sedangkan muatan berlebihan pada konduktor padat berada pada seluruhnya di permukaan konduktor. Di sini gambar abu-abu ini menunjukkan permukaan Gaussing A di dalam konduktor ditunjukkan pada penampang yang melintang atau penampang yang melintang di dalam muatan di dalam rintisan muatan positif ini. Kemudian konduktor ditampilkan di penampangnya, sehingga pengisian daya di permukaan konduktor. Nah,
kapan kelebihan biaya ditempatkan? Di A, konduktor padat, dan saat kapan istirahat, maka terbentuk berada di seluruh permukaan yang tidak dalam pendalaman dari bahan. Sehingga bidang listrik di poin dalam, bidang listrik ini maksudnya dalam pendalaman dari A, bahan melakukan reaksi ke S sehingga hasilnya sama dengan 0. Jika tidak 0, itu akan kelebihan pindahan biaya. Dalam gambar 2.17 ini membangun sebuah gaussing permukaan di dalam konduktor seperti sebagian sebuah permukaan. Karena E sama dengan 0, di mana hukum permukaan gas membutuhkan itu. Dan selanjutnya, bidang sebuah melakukan muatan bola atau bola di sebuah bidang melakukan muatan. Mereka menempatkan muatan positif totalan Q pada bola konduktor padat dengan jari-jari R. Pada gambar ini, tentukan epsilon di titik manapun di dalam atau di luar bidang. Maka hasilnya Q sama dengan 20 NC, R sama dengan 0,25 meter. Nah, sekian dari saya. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.